Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Kumolo Dewi, NIM 4011808108, kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Langsung saja. Yang pertama, komponen studi pendahuluan menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap perpustakaan, literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Pendahuluan menjelaskan suatu isu yang dapat menuntun pada pembuatan jurnal karena pendahuluan merupakan bagian awal dalam proposal atau penelitian, maka diperlukan perhatian khusus dalam proses penulisannya. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini tertulis secara singkat dalam beberapa halaman. Oleh karena ada pesan-pesan yang harus disampaikan, sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas, maka pendahuluan bisa menjadi tantangan tersendiri untuk ditulis dan dipahami. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, bukan membahas tentang komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga harus dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Yang terakhir, komponen kajian pustaka. Pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas secara subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instansi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.